macam quality control atau pemantapan mutu itu ada dua, yaitu pemantapan mutu internal dan eksternal. Jadi ada dua ya. Kemudian yang dikatakan pemantapan mutu internal yaitu kegiatan pencegahan atau pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lab. Jadi misalnya di UNUS ya, misalnya ada lab klinik, ada lab hematologi, lab kimia ya, masing-masing lab itu melakukan ya secara terus-menerus kegiatan yang menjamin kualitas hasil. Jadi misalnya di kimia misalnya ada pemeriksaan klorida, apakah pemeriksaan klorida di lab kimia itu sudah benar, maka perlu dilakukan pemantapan mutu ya. Jadi misalnya dari sampel yang sama dikerjakan oleh beberapa mahasiswa ya, nanti dilihat apakah hasilnya sudah sama semua dari yang masing-masing mahasiswa ataukah ada perbedaan ya. Sedangkan yang pemantapan mutu eksternal yaitu kegiatan yang dilakukan oleh secara periodik ya, oleh pihak lain atau pihak luar ya, bukan dari komunitas yang sama ya. Jadi di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dengan pemeriksaan tertentu. Jadi nanti PM ya, pemantapan mutu itu tidak seluruh bidang langsung jadi satu, tapi per bidang. Kimia sendiri, klinik sendiri. Dalam kimia sendiri dibagi lagi pemantapan mutu tentang analisis apa, klorida atau kesadahan atau nitrat sendiri-sendiri. Jadi per metode itu akan dilakukan uji mutunya. Jadi pemantapan mutu internal ya telah dilaksanakan secara rutin di seluruh lingkup pemeriksaan pengujian dari bidang-bidang laboratorium ya, PA, mikro, ya, kimia, virologi, ya, klinik dan sebagainya. Kemudian tiap laboratorium itu harus mencatat segala kegiatan yang telah dilakukan di lab masing-masing itu ada catatannya dan dilaporkan sebagai kegiatan pemeriksaan. Sedangkan yang pemantapan mutu yang eksternal yang dilakukan oleh pihak luar, jadi di luar laboratorium kita, itu diselenggarakan oleh pemerintah ya, misalnya oleh aplikasi mutu atau KAN ya, kemudian boleh swasta atau internasional. PME ini dilakukan secara rutin tiap 1 bulan. Kemudian untuk mencapai quality control yang baik ya, ada beberapa komponen yaitu quality laboratorium praktis atau pertama quality planning ya, jadi perencanaannya harus ada. Kemudian quality laboratorium praktis ya, prosedur yang praktis bagaimana. Kemudian dilakukan quality control, quality assurance, kemudian quality improvement. Ini berdasarkan WISDAR. Kemudian yang planning, ya, planning itu untuk mencapai sasaran kita harus ya, awalnya apa? Melakukan proses perencanaan. Jadi kita kalau melakukan kerja itu harus direncanakan. Oh, ini saya akan melakukan analisis apa, misalnya ya, analisis klorida atau kesadahan. Berarti yang direncanakan apa? Reagen-reagen yang mau digunakan harus siap dulu. Alatnya yang diperlukan harus sudah ada. Kemudian waktu yang tersedia untuk melakukan praktikum juga ada. Ini namanya planning, planning. Kemudian kalau quality laboratoris ya, seluruh aktivitas yang dikendalikan untuk menjamin bahwa laboratorium itu masih tetap mengarah kepada sasaran mutu. Kemudian improvement, laboratorium perlu menetapkan sasaran mutu. Jadi sasaran mutunya itu seperti apa ya, sehingga bisa direncanakan. Jadi artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus punya planningnya, jadi sasarannya apa, perencanaannya bagaimana, ya harus direncanakan. Kemudian definisi mutu, ya, yang dikatakan bermutu itu apa toh? Ya, mutu itu berarti tentang produk atau jasa. Jadi karakteristik menyeluruh dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita sebagai pelanggan misalnya ya, apakah mutu misalnya Anda sekolah di Unimus, mutu di Unimus baik apa enggak, di 4 analis bagus apa enggak, itu mencari mutu yang bagaimana. Mutu tidak berarti segan tentang apa yang diinginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi. Jadi pengen mutunya seperti apa, ini menurut Crosby ya. Kemudian mutu pemenuhan persyaratan untuk dengan meminimkan yang mungkin timbul atau menerapkan prinsip yang baru atau yang benar sejak dari awal. Jadi kondisinya itu selalu terus misalnya, jadi harus berubah. Oh, dengan bertambahnya tahun, bertambahnya zaman, mungkin
pelayanan mutu, misalnya di tempat analis akan lebih baik lagi. Jadi namanya dinamis, tidak statis ya. Yang berhubungan dengan program MI atau pemantapan mutu internal dari laboratorium. Sebagai seorang petugas atau sebagai seorang analis ya, menjamin bahwa hasil pemeriksaan mutu laboratorium yang kita kerjakan itu valid ya, dapat dikerjakan oleh nggak bisa hilang ini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Jadi untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tadi valid ya. Kemudian kontrol kualitas pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk menilai kualitas data analitik. Ya, jadi mendeteksi kesalahan yang timbul dalam mengerjakan ya, terutama kesalahan dalam mempengaruhi pekerjaan kita. Yang sudah. Kemudian bentuk-bentuk kesalahan ya. Di sini ada kesalahan secara acak, secara sistematik ya. Kemudian kesalahan kasar. Kesalahan kasar ini bisa terjadi pada pra-analitik ya. Kemudian analitik dan pasca analitik. Jadi contoh misalnya ada kesadaran dari personel laboratorium, sedangkan yang kesalahan acak, ya, kepekaan terhadap suhu, arus, ya, waktu inkubasi, proses pemeriksaan, cara pemipetan dan sebagainya ini merupakan kesalahan acak. Kesalahan ini bisa mempengaruhi dari presisi, ya, presisi hasil pemeriksaan yang kurang baik. Untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan ya, maka kita harus memeriksa secara teliti. Misalnya penggunaan alat, reagen, ya, maupun prosedur harus benar. Kemudian kesalahan sistematik menyebabkan akurasi. Jadi kalau tadi kesalahan acak ya, itu bisa menyebabkan akurasi hasil ya, menjadi kurang baik. Penyebabnya kemungkinan bisa metode, pipet yang sudah tidak akurat, reagen yang rusak dan sebagainya ya, panjang gelombang yang tidak tepat. Ini bisa menyebabkan kesalahan. Kemudian pemantapan ketelitian. Apa yang dimaksud dengan ketelitian? Ketelitian atau namanya presisi. Itu artinya apa? Keterdekatan ya, hasil pemeriksaan di antara replikat atau pengulangan-pengulangan yang berasal dari suatu sampel. Jadi misalnya kita kalau memeriksa suatu sampel ya, jadi minimal kita nggak boleh mengerjakan hanya satu kali. Minimal berapa kali? Kalau kita di laboratorium. Berapa kali? Minimal 2 sampai 3 kali. Ya, jadi harus ada pengulangan minimal 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Juga ada ini pengulangan untuk sampel kita berapa kali. Itu ada teorinya ya, nanti dipelajari di metodologi penelitian. Jadi minimal ada pengulangan 2 kali atau 3 kali. Hasil kalau kita mengerjakan benar, kalau kita ngulang berkali-kali harusnya datanya sama atau tidak? Misalnya ini, kali titerasi, volumenya sekian, 2 kali, ketiga. Kalau pekerjaan kita teliti atau tepat, maka pengulangan itu dengan hasilnya saling mendekati atau saling mendekati. Kalau kita tahu pekerjaan kita benar, kita mengulang berkali-kali, hasilnya akan sama, jadi saling mendekati. Ya, itu namanya teliti atau presisi. Ya, jadi kalau misalnya kita menembak itu di titik yang sama, hasilnya di sekitar itu. Ya. Kemudian kalau impresisi berarti penyimpangan dari hasil pemeriksaan. Nanti mungkin di semester 2 kemarin ya, atau semester 2 pada waktu analisa kuantitatif, kita akan menghitung standar deviasi. Pada untuk analisis kuantitatif ya. Kita punya 3 data literasi. Apakah volume keempat data kita itu semuanya benar atau ada yang menyimpang? Maka kita hitung standar deviasinya ya. Jadi harus memilih di antara 4 data itu ada satu yang menyimpang atau tidak. Kalau ada, tinggal 3 data. Dari 3 data diapakan? Di rata-rata, kemudian dicari standar deviasinya. Atau deviasinya dihitung dulu, kemudian deviasi rata-rata, baru kita cari SD-nya. Ya. Jadi standar deviasinya yang kecil itu berarti menunjukkan presisinya kecil atau bahkan mungkin SD-nya 0. Itu berarti
bagus sekali ya. Tapi kalau standar deviasinya plus minusnya itu angkanya tinggi, itu menunjukkan bahwa pekerjaan kita kurang baik. Kemudian ada juga istilah koefisien variasi. Semakin ya, koefisien variasi itu bagaimana nanti akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Kemudian reprodusibilitas, terdapat ulangan ya. Jadi kita harus mencari R-nya itu berarti kalau diulang-ulang baik berarti R-nya bagus. Kemudian pemantapan ketelitian. Misalnya ini pas mengambil darah dari seorang pasien misalnya ya. Jadi kemungkinan adanya standar deviasi karena kesalahan acak dari proses analisis sampel tadi ya. Misalnya kita mengerjakan standar deviasinya berapa. Kemudian ya, ketepatan atau akurasi. Jadi ini istilah yang tepat, angkanya itu tepat yang dihasilkan misalnya 10. Pekerjaan kita juga hasilnya 10 itu namanya tepat atau akurasi kontrolnya. Jadi ketepatan yaitu keterdekatan hasil pemeriksaan dengan hasil yang sebenarnya. Misalnya kalian misalnya diminta menetapkan kadar klorida. Ya. Ada sampel A, B, C misalnya. Ya. Mahasiswa sudah tahu belum kadarnya A, B, C? Sudah tahu belum kalau diminta mencari? Kan belum tahu. Tetapi dosennya sudah tahu belum? Oh, nanti kuncinya A itu sekian, B sekian, C sekian. Sudah, Bu. Tahu ya. Jadi misalnya wadah ini kadarnya ada yang sudah dapat 10, ada yang 20, ada yang 30. Tapi dikasih kode ABC. Nah, masing-masing mahasiswa nanti diacak yang dapat kode A siapa, B siapa, C siapa. Kemudian seluruh mahasiswa mengerjakan sendiri-sendiri. Apakah dari mahasiswa itu pasti hasilnya sama? Tidak. Ya, jadi pekerjaan ABC tadi mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau pekerjaan yang benar, misalnya ya mahasiswa satu teliti, B-nya juga teliti dengan kode yang sama, maka boleh mereka harusnya hasilnya sama. Jadi harusnya dari beberapa mahasiswa dengan kode yang sama, misalnya A semua ya, kalau dikumpulin A semua itu harusnya angkanya saling mendekati. Yang B di antara yang dapat sampel B juga datanya harus sama. Nah, maka nanti untuk mengetahui kesalahannya, nanti mahasiswa ini misalnya yang dapat 10 harusnya ada mahasiswa 10,5 dan ada lagi 10,6, ada yang 11 misalnya gitu ya. Dan nanti biar bisa tahu kesalahan dari masing-masing ya. Untuk mengetahui kesalahan itu dari apa? Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan hasil kontrol ya, yang sudah diketahui kadarnya dengan pasti dibagi konsentrasi kontrol kali 100%. Misalnya ya, mau mencari kesalahan, misalnya kesalahan pekerjaan. Itu berarti mencarinya dari selisih dari hasil pemeriksaan ya, misalnya harus X dikurangi hasil kontrol ya, dikurangi kontrol. Kita sudah tahu ya, kadar dari kontrol dibagi apa ini? Pembandingnya kan kontrol ya, berarti pembandingnya adalah kontrol atau hasil pemeriksaan. Harusnya apa? Kadar kontrolnya. Ya, kontrol kan kita acuannya ini kali 100%. Jadi misalkan tadi ada yang menemukan tadi berapa? Misalnya kuncinya 10. Kalau dia menghasilkannya 10,5, kesalahannya berapa? Misalnya ini ya, hasilnya 10,5 ya. Sedangkan sebagai kontrolnya adalah 10,00. Kesalahannya berapa ini coba dihitung? Kesalahannya berapa persen?
Berarti selisih ya, berarti 10,5 dikurangi 10,0 dibagi 10. bagi 10. Hasilnya berapa? Kali 100% ya. Ini kali 100%. 9,5. Hasilnya berapa? 5%. 9,5. Selisihnya kan 0,5 kali 5%. 5%. Berarti ini mahasiswa ini berarti kalau hasilnya seperti ini kesalahannya 5%. Terus misalnya tadi ada yang hasilnya 11. Yang hasilnya 11 gimana? Berarti 11 dikurangi 10 kali 100%. Berarti berapa? Selisihnya kayak yang hasilnya 11 kan berarti 11 kurangi 10. Berarti berapa? 1 ya. 1 dibagi 10 kali 100%. Ini dibagi 10 kali 100%. Hasilnya berapa? Kan 1 dibagi 10 kali 100. Berarti hasilnya 10%. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ternyata selisih angka ya tadi 10 nampaknya 10,5 dan 11 dekat ya. Tetapi kalau kuncinya 10 ternyata kita kesalahannya adalah 10%. Yang 0,5 kesalahannya 5%. Jadi ini untuk mengetahui bahwa pekerjaan kita itu tepat atau tidak ya dengan cara ini. Kemudian kalau presisi gimana tadi? Kalau presisi itu ajak, hasil kita 10 terus, itu namanya presisinya baik. Tapi kalau ada yang 10 kemudian 15, 20 ya, kadarnya itu jauh-jauh, itu namanya presisinya jelek. Sedangkan yang eksternal itu yang dari pihak luar ya. Jadi misalnya laboratorium di Unimus, misalnya kita punya sampel A, diperiksa di lab misalnya di sini Poltekkes ya, Poltekkes Semarang. Kalau pekerjaan kita, peralatan kita, reagen kita bagus dan di Poltekkes juga sama, maka hasilnya juga harus sama. Ya, jadi antar lab itu harus. Ya. Kemudian diperiksa oleh pihak lain, oleh pihak pemerintah. Apakah lab A, B, C yang ada di Semarang itu sudah memenuhi standar atau tidak? Itu dilihat dari hasil-hasil pemeriksaan dengan sampel yang sama. Kalau hasilnya sama, semuanya sama, oh berarti pemeriksaan kita itu bagus. Sebagai pendahuluan ya. Kemudian saya beri dari materi, ini saya tutup dulu ya. Nanti share screen. Sedikit. Bisa muncul ya.
Sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ini dari jaminan mutu hasil pengujian ya oleh Bapak Anwar Hadi misalnya. Ini dalam hal ya, jadi kita supaya hasil kita valid mulai dari sampling ya, pre-treatment, kemudian preparasi sampel, hasil analisis, kemudian kita validasi data dan pelaporan. Jadi kalau kita mau mengerjakan tahapannya seperti ini. Sekarang bagaimana kita mengambil sampel yang representatif. Ada yang tahu arti representatif apa? Kalau kita mengambil sampel harusnya apa? Yang kita ambil itu merupakan bagian dari sampel yang lainnya. Jadi harus serba sama. Jadi sebelum kita memipet atau apa, sampel kita harus diapakan? Supaya semuanya kadarnya sama. Harusnya dimungkinkan. Jadi sebelum kita mengambil ya sesuatu atau yang supaya hasilnya serba sama, sampel itu kita memungkinkan dulu. Setelah itu kita ambil ya, misalnya harus menggunakan pipet ya, menggunakan pipet volume. Kemudian pengujian apakah hasilnya valid atau tidak. Valid tadi hasilnya dibandingkan dengan kuncinya tadi ya, sama atau tidak. Kemudian dibandingkan ya, ini yang PME-nya. Ketertelusurannya ada apa tidak. Kemudian sisik satuan yang digunakan ya, nanti bisa pembandingnya secara internasional. Kemudian tingkat kepercayaannya berapa persen. Estimasi ketidakpastiannya berapa. Ini langkah yang harus kita lakukan. Kita dari sasaran mutu data tadi ya, sasaran yang ingin dicapai supaya mutu data pengujian kita itu bagus. Berarti minimal apa tadi? Akurasi dan presisi memenuhi batas keberterimaan. Misalnya tadi kesalahannya tadi ada yang 5, ada yang 10. Nah, batas keberterimaannya tadi berapa? Oh, misalnya kesalahannya itu maksimal 20%. Ya. Baru kita katakan hasilnya sama. Ya. Maka hasil yang 5-10% tadi kesalahannya berarti datanya masih bisa diterima. Tapi kalau kesalahannya yang melebihi dari 20%, berarti data itu ditolak. Ini. Kemudian ketidakpastian. Kita misalnya rata-ratanya berapa? Biasanya kalau kita menghitung dari 3 data kan 3 data langsung dijumlah dibagi 3 gitu ya. Ini pandai, misalnya tadi 10,5, ada yang 11, ada yang 12 misalnya. Oh, berarti volume rata-ratanya berapa ditambahkan 10 tambah 11 tambah 12 dibagi 3. Itu namanya rata-rata. Nah, supaya kita tahu ya ada ketidakpastiannya berapa, maka kita datanya itu ada plus minusnya. Ya. Supaya tahu plus minus kita harus mencari standar deviasi. Ya, nanti dipelajari standar deviasinya berapa. Kemudian ketertelusuran tadi ya, kita acuannya dari mana, bakunya yang mana. Kemudian tergantung dari tujuan pengujian, misalnya level 1, pembuktian atau peraturan dari perundang-undangan, misalnya kita acuannya perundang-undangan. Level 2, rutin analisis, artinya kita melakukan analisis itu secara rutin, ya, maka harus kita melakukan pemantauan juga secara rutin. Kemudian screening test, indikasi awal kualitas dari lingkungan. Jadi misalnya kita menebak apakah sampel kita itu merupakan naksa atau tidak, maka kita perlu screening. Ya. Kemudian personelnya kompeten atau tidak, jadi masing-masing yang mengerjakan atau melakukan itu sesuai dengan kompetensi yang diperlukan apa tidak. Kemudian pengujian di lapangan, ya misalnya rapid test, peralatan, akurasi dan presisi tadi harus memenuhi. Itu untuk perbedaan dari level 1, 2, dan 3. Ya ini misalnya ya, kenapa perlu dilakukan penerapan quality control itu karena ini ya, awalnya
apakah analis itu semuanya sudah kompeten dalam melakukan pekerjaannya, ya karena dia memeriksa sampel-sampel ya harus benar-benar kompeten. Maka sekarang diadakan ujian kompetensi untuk analis kesehatan misalnya ini ya. Kemudian sejarah atau dari keutuhan sampel, sampelnya tadi apakah representatif atau tidak. Kemudian perlakuan awal dalam melakukan preparasi, pengujian sampel, dan sebagainya. Kemudian dalam membuat belangko, ya, dalam analisis kita, baik ya titrimetri atau spektrofotometri, ya, kita selalu menggunakan belangko. Ya, dikatakan belangko itu apa ya? Mbak Galuh bisa? Kita mengerjakan belangko. Blank itu apa yang dimaksud? Blank itu artinya apa? Ada isinya apa tidak? Kosong. Nggak ada kosong, Bu. Kita mengerjakan sampel kosong itu berarti ada sampelnya apa tidak? Tidak ada. Ya. Terus sebagai pengganti sampelnya tadi apa? Berarti kita masukkan aku. Tahu ya, jadi sebagai belangko itu berarti tidak ada isi sampelnya, tapi kita mengerjakannya sama seperti mengerjakan sampel. Jadi reaksinya itu sama. Misalnya kita kemarin misalnya analisis nitrit ya, adanya gris ya berarti aqueous kita tambah gris. Kalau dia benar-benar tidak mengandung gris, akan timbul warna atau tidak? Kalau belangko berwarna apa tidak? Tidak, Ibu. Belangkonya tetap jernih, tetapi sampel yang mengandung nitrit akan terbentuk warna merah, merah muda, merah tua, dan sebagainya. Itu namanya kita mengerjakan belangko dan sampel. Kemudian, apakah ada kontaminasi dari peralatan? Apakah alat kita itu kontaminan dengan reagen yang lain? Kemudian kita melakukan kalibrasi. Ya. Nanti ini di quality control nanti ada istilah kalibrasi. Kemudian kondisi lingkungan kita mengerjakan. Kemudian nanti ada istilah akurasi dan presisi. Ini mesti sering untuk mengetahui dalam quality control ya. Akurasinya berapa, presisinya berapa. Ya. Kemudian ada ketertelusuran pengukuran. Jadi acuannya apa. Ya. Kemudian kita bisa menghitung ketidakpastian. Kemudian kita harus melaporkan dari hasil kita. Jadi segala pekerjaan kita atau reagen yang kita gunakan semuanya harus dicatat. Konsentrasinya berapa, ini juga jangan lupa. Mengambil reagen kadang namanya sama tapi konsentrasinya berbeda. Lah itu kita ngambilnya harus hati-hati. Kalau nggak dicatat nanti jangan-jangan salah. Tapi kalau dicatat bisa, harusnya 0,1 misalnya. Kita mengambil 0,01. Karena dicatat bisa dilacak. Berarti kalau menggunakan reagen yang ini berarti kadarnya sekian dan seterusnya. Jadi bisa sebagai untuk data dalam perhitungan selanjutnya. Kemudian sebelum ke validasi yang dengan dulu. Jadi kita mengendalikan mutu supaya pekerjaan kita bagus, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan yang kita kerjakan semuanya harus bermutu baik. Nah ini mengukur apa yang terjadi, membandingkan apa yang seharusnya terjadi tadi, membandingkan dengan mahasiswa satu dengan yang lain misalnya ya. Terus saya ngerjakan seperti ini, coba mahasiswa yang lain dengan sampel yang sama, kok sama, hasilnya kok jelek. Jadi kita yang dosen mencari kemungkinan yang salah apanya ya, apa reagennya atau peralatannya. Tapi kalau mahasiswa yang satu benar, yang ada yang salah itu berarti dia individual. Kesalahannya apa? Itu bisa dicari. Kemudian ketidaksesuaian, misalnya apa yang terjadi, di mana ketidaksesuaiannya, kapan terjadi ketidaksesuaian, misalnya ya, sama-sama sudah disiapkan reagen, misalnya sehari ya, ada tadi kelompok yang pertama pagi bagus, kelompok yang kedua bagus, kelompok yang ketiga yang terakhir sore, kok ini jelek, ini kenapa? Apakah tadi mungkin ada mahasiswa yang mengembalikan reagen tidak sesuai dengan labelnya, misalnya NaCl dimasukkan ke dalam Ag, maka Ag itu bisa rusak karena terjadi endapan apa? NaCl dengan AgCl, jadi Ag-nya itu sudah terendapkan, berarti yang ada di cairannya adalah asam nitrat itu digunakan, makanya nggak ada, akhirnya nggak positif dan sebagainya ya. Jadi
Itu untuk mengetahui ketidakpastian atau kesalahannya. Ini untuk ISO-nya ya, mungkin belum. Ya. Jadi misalnya ini, kalau kita mengerjakan ya pengendalian mutu dari angka-angka yang kita hasilkan, kita mengkalibrasi, ya, misalnya membuat garis lurus, ya, kurva kalibrasi itu kalau dilihat R-nya ya 0,99 ke atas, ya, 991 sampai 995 itu artinya R-nya ini sudah bagus. Linearitasnya bagus menghasilkan garis lurus. Ya. Kemudian ini misalnya recovery-nya 100% plus minus 5%. Artinya apa? Kalau ya benar sekali kan 100% ya. Kalau dikatakan kesalahannya plus minus 5%, itu berapa? Hasil kita dikatakan masih baik kalau hasilnya 105 atau 95. Ya, misalnya di ring 5%-nya itu 95% sampai 105% itu masih dikatakan baik. Kemudian ada istilah limit deteksi. Uji kadar rendah dengan hasil MDL kurang dari BML. Jadi misalnya kita memeriksa kadar nitrit tadi ya. Dengan menggunakan spektro, itu misalnya kadar nitrit itu di ring antara 0,1 sampai 1. Yaitu menghasilkan R-nya mendekati 1. Nah, kalau limit deteksi atau kalau kita kadarnya misalnya ya, kadarnya itu tinggi sekali, tidak 1 tapi misalnya 100. Kita periksa dengan nitrit dengan limit deteksi tadi kan dia di luar ring ya. Maka dikatakan limit deteksinya itu hanya sampai 1. Kalau 100 nggak bisa. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Sampel harus diencerkan. Jadi 100 tadi diencerkan sampai mendapatkan paling tinggi adalah 1 ppm. Itu adalah batas deteksinya itu untuk memeriksa hanya batasnya 1. Kalau 100 nanti dia sudah di luar garis. Maka nanti kalau kita paksakan ya sudah dipaksa pokoknya angkanya berapa dihitung. Maka akan terjadi kesalahan yang besar. Kemudian metode atau reagen yang kita tambahkan, yaitu harus sama. Ya. Sebagai kontrol tadi sebagai blanko harus juga kita tambahkan reagen. Kemudian ada ini mungkin istilah matrix spike. Sudah pernah mendengar ini? Kalau tadi blanko kan kita mengerjakan tanpa adanya sampel, itu namanya blanko ya. Sekarang matrix spike itu justru apa? Misalnya kita punya sampel, ya, sampel klorida, kita belum tahu kadarnya. Supaya tahu pekerjaan kita baik, maka kita menambahkan konsentrasi atau klorida lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Itu namanya matrix spike. Jadi kita menambahkan spike ya, yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi misalnya kita sampel klorida nggak tahu X, ya. Terus kita nambahkan klorida 10 ppm. Ya. Maka kita bisa menghitung apakah penambahan 10 ppm nanti yang kita tambahkan, dihitung kembali itu hasilnya tetap 10 ppm. Yaitu namanya kita melakukan matrix spike. Kemudian ada duplikat. Duplikat itu artinya apa? Duplikasi. Berarti apa? Pengulangan. Supaya kita hasil baik, kita mesti melakukan duplikasi atau pengulangan. Maka nanti bisa dihitung repetibilitas atau RPD, persen RPD-nya berapa. Kemudian kontrol chart. Ini mungkin sudah dikenalkan Bu Andri ya, kita harus membuat grafik ya. Grafiknya itu seperti apa? Oh, standarnya di tengah hasil kita, apakah di atas atau di bawah dari standar atau dari kontrol kita. Ini istilah-istilahnya ya. Korelasi, signifikan, uncertainty itu ketidakpastian. Ya, ketidakpastian nanti mesti kita harus melakukan menghitung deviasinya dan sebagainya, maka hasil rata-ratanya nanti ada plus minusnya. Dan profesiensi itu evaluasi kerja. Ya. Nah, ini penerapan quality control ya. Ada metode, ada manajemen, ada peraturan. Jadi tadi kita harus planningnya apa, terus kita mengerjakan cek kembali hasil kita terhadap kuncinya, actionnya, quality control. Sekarang kita masuk ke pengukuran ya. Kita dalam mengukur ada kalibrasi. Kalibrasi itu apa toh? Itu kegiatan yang berhubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen. Ya, misalnya ada instrumen, misalnya neraca, spektro ya,
nilai yang diwakili bahan ukur dan nilai yang diketahui itu dilihat dari kondisi tertentu. Jadi dikalibrasi, misalnya kita punya neraca ya, apakah benar nimbang 1 gram itu benar yang bahan yang ditimbang adalah 1 gram. Nah, itu kita harus mengkalibrasi neraca kita. Kalau benar berat yang 1 gram tadi ditimbang di alat yang lain, timbangan B dan C, tetap menunjukkan angka 1 gram. Kemudian kita harus punya ketertelusuran, yaitu dengan standar internasional. Jadi benar-benar peralatan itu harus sesuai dengan standar internasional. Perlu buktinya apa? Dari sertifikat hasil uji tadi. Ini misalnya, apakah timbangan ya, batu timbang yang ada di lab kita itu sudah sesuai standar nasional? Benar enggak ini batu timbang 1 gram, ya, 5 gram, 10 gram dan sebagainya itu sesuai dengan berat yang sesuai dengan yang tertera di masing-masing penimbangan. Kemudian kita menggunakan alat-alat glassware-nya ini apakah sudah sesuai standar atau tidak. Maka nanti ada kalibrasi ya, pipet volume, kalibrasi neraca, kalibrasi pelaku ukur dan sebagainya ya. Kita perlu pengujian. Kemudian kalibrasi instrumen, apakah instrumen yang tersedia di lab kita itu masih bagus. Artinya apa? Dalam pembacaan hasil itu sudah benar. Misalnya nitrit 0,1, diperiksa di spektro kita 0,1, spektro B juga harus 0,1 dan seterusnya. Jadi kalau hasilnya sama semua berarti pekerjaan kita benar, peralatan kita juga benar. Tapi misalnya kuncinya 0,1, dibaca dengan spektro malah hasilnya misalnya 0,2, 2 kali lipatnya dan sebagainya. Nanti kesalahannya itu di mana, nanti bisa dicari dengan melalui kalibrasi. Kemudian yang standar internasional tadi ya, kita kenal dengan CRN, sertifikat ya secara internasional. Tadi belum semua. Ketertelusuran tadi ya, hasil pengukuran dengan nilai standar. Ini standar internasional. Akurat tadi ya, pengukuran ada akurasi, ketertelusuran, kemudian ini. Kenapa kita bisa menghasilkan data plus minus sekian persen ya. Nanti dilihat di sini. Ya. Hasil kita tadi bagus atau tidak, ya kita berdasarkan kepercayaan, kesalahan berapa. Kita mau yang 5% atau 10%, metodenya bekerja dengan baik. Tingkat kepercayaan dalam batas toleransi, ya, metodenya harus ditingkatkan. Di luar toleransi berarti metodenya kurang baik. Contoh ini misalnya, kita menetapkan kadar CU, ya, hasilnya 403 mg per kilo. Kemudian ketidakpastiannya 95%. Nah, kedua ternyata ini 10. Confidence-nya ya kalau 10%, berarti antara 393 sampai 413. Jadi katakan kalau kuncinya 403, hasil kita di ring. Hasilnya ada yang di bawahnya 403 dan yang di atasnya 403 dengan ring 10. Maka ini dikatakan masih baik kalau hasil kita itu 393 sampai 413. Kemudian ada yang toleransi interval agak besar lagi 334 sampai sekian. Jadi, persen R-nya antara 83% sampai sekian. Itu kita lihat masih di bawah 20% ya. Ini kan kalau 20%-nya kan 80% ya. Ternyata masih 83, masih dikatakan baik. Kemudian ini gambar nih penerapan apakah kita menghasilkan presisi dan akurasi yang baik. Kalau akurasi itu begini, ya. Kita misalnya kuncinya tadi 10, ya. Jadi ada beberapa kali ini titik-titik, kemudian kita rata-rata hasilnya itu sesuai dengan yang di tengah. Nah, itu namanya akurasinya baik. Kemudian kita mengerjakan misalnya mengulang-ulang, ya. Misalnya ini dikatakan akurasi rendah, presisi rendah. Diulang-ulang kok hasilnya ini sini. Dan nanti naik kanan turun lagi, turun di main. Kemudian ada yang di sini. Kalau di rata-rata berapa? Ini akurasinya
Kalau di rata-rata tapi hasilnya baik di tengah, itu akurasinya tinggi, tapi presisinya dari pengulangannya tadi jelek ya. Diulang kok di sini, sini ya. Tapi kalau di rata-rata masih di tengah, itu masih dikatakan akurasinya tinggi tapi presisinya rendah. Kemudian di sini acak dia hasilnya sudah hampir sama di sini semua, ya. Akurasinya semakin baik, tapi ketidakpastiannya menjadi turun. Ya, akurasi rendah, presisinya juga masih rendah. Ini, ya, hasilnya di sini kok ada yang 2 di tengah, kemudian yang lainnya di luar yang lingkaran ini, berarti akurasinya rendah. Terus pengulangannya juga ini acak, tidak di satu titik yang misalnya kita nembak di titik tengah, ya, itu berarti presisinya rendah. Kemudian ini sudah ngumpul di sini, presisinya udah bagus ini, dekat, tapi rata-ratanya nggak di tengah ini. Nah, akurasinya rendah tapi presisi tinggi, jadi sudah acep ya. Titiknya di sini terus tapi salah. Itu namanya presisi tinggi tapi akurasinya rendah. Nah, yang baik di mana ini? Pengulangannya di titik tengah terus hasilnya sama. Presisinya juga hampir dekat semua. Itu dikatakan presisinya tinggi, akurasi tinggi. Jadi nanti kalau kita mengerjakan dengan duplikasi atau pengulangan, maka titik-titik kita itu harus di sini, angkanya itu hampir sama, ya selisih tapi hampir sama, selisihnya sedikit. Kemudian kalau di rata-rata masih di sini, masih di tengah-tengah, itu namanya akurasinya tinggi. Terus kita berkali-kali juga di sini, itu namanya presisinya tinggi. Jadi kalau kita ya punya data, itu bisa dilihat sebelum dihitung kadarnya itu sebenarnya sudah tahu ya, misalnya data titrasi, volumenya berapa. Dari pengulangan volume tadi bisa kelihatan kalau volumenya hampir sama semua ya, di titik yang sama, oh, berarti presisinya tinggi ya. Sebelum kita melakukan akurasi, kita bisa melihat dari presisinya dulu. Oh, ini saya di sekitar sini terus Bu, berarti kan benar. Terus di rata-rata kok hasilnya tetap di tengah, itu namanya akurasinya tinggi ya. Jadi kalau kita mengerjakan pengulangan ya, baik di lab kimia, di lab klinik ya, mikrobiologi dan lainnya, kalau kita hasilnya seperti ini berarti kita akurasi dan presisnya tinggi. Jadi prinsip dari quality control itu ini. Kalau kita melakukan pengulangan, pekerjaan kita harus memenuhi dari presisi dan akurasi. Kemudian nilai terukur ya, tidak sama dengan nilai benar. Artinya ini nilai terukurnya X. Nilai benarnya misalnya mu ini ya. Nah, nilai terukur itu harus ditambah dengan ini, kesalahan sistemik, kesalahan acak. Ya, jadi kita plus minusnya itu harus banyak ya. Karena sistemik berarti bias atau ada koreksi. Kesalahan acak, presisi atau ketidakpastian. Misalnya ini hasil pengujian CRM 22,79 plus minus 0,96 ya. Hasil rata-rata kita ini 22,46 plus minus 1,09. Maka R-nya hasil kita selisih dengan CRM dibagi CRM kali 100%. Oh, ternyata persen R-nya itu adalah 98,5%, RSD-nya 9,8%. Nih. Kemudian ini kalau kita mengulang-ulang ya frekuensinya berkali-kali, maka kita punya tadi presisi yang tadi di tempat yang acak tadi ya. Nah ini. Kerjaan kita yang baik itu di sini, di antara ini kalau di rata-rata di tengah itu sama. Rata-rata ini CRM-nya ini berarti ada biasnya berapa. Ini biasnya itu kesalahan dari sistemik maupun kesalahan acaknya. Nah ini. Akurasi itu kedekatan suatu hasil pengujian dengan rata-rata hasil pengujian nilai yang sebenarnya. Berarti dikatakan kuncinya ini. Nah, itu berarti kan nilai yang sebenarnya. Misalnya kuncinya 10 ppm. Tadi ada yang ketemu 10,5, ada yang 9,5, ada yang 11. Nah, dibandingkan kuncinya yang 10. Caranya bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung, perbandingan dari 2 metode. Sampelnya sama, gunakan metode A dan metode B. Nanti akan dilihat uji presisinya atau akurasinya. Maka nanti dilihat persen R tadi ya. C sampel dengan spike dikurangi C sampel dibagi C spike kali 100%. Karena konsentrasi spike tadi kan yang sudah diketahui ya, yang kuncinya. Kemudian persen R, nilai terukur dibagi nilai target. Nanti pertemuan kedua ya, nanti kita sudah contoh-contoh angka. Kemudian kalau dengan CRM,
yaitu penentuan prosentulis ya atau biasnya berapa. Ini sudah hampir sama dengan ini sebetulnya ya, X rata-rata dibagi mu kali 100%. Biasnya X rata-rata min mu dibagi mu kali 100%. Kalau kita bandingkan dengan yang kanan sebetulnya rumusnya hampir sama ya. Kita dengan menggunakan konsentrasi yang sudah diketahui kuncinya. Kemudian pengujian analit seringkali tidak langsung diukur, namun dilakukan preparasi yang meliputi ini ya, dari pelarutan. Misalnya, kesalahan kita itu dari mana? Sampelnya padat. Kita akan nimbang dulu ya, data penimbangannya benar apa tidak. Kemudian kita melarutkan, masukkan ke labu ukur, dilarutkan, apakah semuanya sudah mungkin apa tidak. Kemudian kita melakukan destilasi, apakah tidak ada kebocoran sampel yang menguap, destruksi atau ekstraksi. Jadi kita melakukan segala pekerjaan itu pasti ada kesalahannya. Nah ini, padahal yang kita inginkan hasil kita harus benar, maka semua proses ini harus benar. Kemudian akurasi tinggi, maka efisiensi pelarutan dan semuanya sudah benar ya. Jadi sehingga efisiensinya dikatakan 100%. Kalau diulang lagi persen R-nya juga 100%. Nah, yang data atau hasil yang kurang dari 100% itu sebabnya apa? Tadi Z-nya mudah menguap, absorpsi dari masing-masing sampel terhadap sinar tidak imbang, absorpsi, penyerapan pada permukaan, interferensinya negatif, selisihnya negatif. Kemudian kalau lebih dari 100% itu karena kontaminan dari bahan kimianya, ya kemudian dari peralatan, dari kondisi akomodasi ya dalam mengambil sampel dan sebagainya, interferensinya positif. Jadi ini kita segala sesuatu menggunakan peralatan kita ini pasti ada kebocoran. Misalnya nih ya sampelnya di sini, terus diuapkan, ya, destilasi ini ya, panaskan, maka gasnya akan menguap. Nah, di sini kalau kita menutupnya ini tidak rapat, kan pertama sudah terjadi apa? Kesalahan gasnya sudah keluar, ya padahal kita nanti mau diperiksa di sini, ya ini ada kebocoran di sini. Kemudian setelah jadi uap didestilasi, ya melalui pendingin, ya pendingin, kemudian nanti dia uap didinginkan jadi larutan, ditampung di air Mayer atau di labu ukur. Kemudian kita kalau titrasi ya kita gunakan metode titrometri langsung titrasi di air Mayer. Kalau kita menggunakan spektro di labu ukur diatkan dulu baru diambil sampelnya, direaksikan, kemudian dibaca dengan panjang gelombang tertentu. Jadi ini kita metode apapun ya atau peralatan yang kita gunakan macam-macam pasti di sini terjadi kesalahan. Jadi tidak hanya dari nimbangnya, melarutkan, pemipetan, data titrasi, titrasinya benar apa enggak, kemudian menghitungnya benar apa tidak. Jadi tahapannya itu banyak. Itu kita harus semuanya kita jaga supaya baik. Untuk menentukan akurasi, ya, kita harus uji perolehan kembali atau recovery. Tadi ya pengujian ulang tadi harus baik. Ya, artinya kita tadi konsentrasi akhir sampel setelah ditambahkan analit atau spike antara berapa 2 sampai 5 kali dari konsentrasi sampel sebelum ditambah atau unspike. Nah, ini contoh misalnya ini ya, konsentrasi sampelnya adalah X. Volume sampelnya mililiter. Terus kita nambahkan di sini konsentrasi spike-nya Y. Berarti di sini kan ada ketambahan sebanyak Y ya, konsentrasinya ada tambahan. Kemudian volume spike-nya, volume at-nya itu maksimum adalah 2 kali perusahaan dari volume total. Ya. Jadi misalnya kita menggunakan labu ukur 50 mili. 2%-nya berapa dari 50 mili? 2/100 kali 5 kali 50. Berarti paling banyak berapa mili kita nambahkan? 2/100 kali 50. 2 kali 50 100 1 ya. Kita nambahkan di sini spike-nya kalau labu ukurnya 50 mili, kita hanya menambahkan 1 mili dari konsentrasi tertentu. Jadi volumenya nggak boleh labunya atnya 50 kok kita nambahkannya 25 mili, separuhnya sendiri itu enggak boleh. Ternyata menambahkannya itu maksimum hanya 2% dari kapasitas labu ukur. Oh, kita bisa nambahkan spike 1 mili. Oh ini
kita ikuti 1 mili. Konsentrasinya berapapun tidak masalah. Mau konsentrasi 50, mau konsentrasi 25, konsentrasi 100 ppm, tidak masalah, tapi volumenya itu hanya 1 mili. Kemudian nanti dihitung konsentrasi sampelnya berapa X. Kemudian volume sampelnya minimal 98%. Ini volume sampelnya ya. Berarti kalau kita nambah spike-nya 2%, volume sampelnya harus 98, berarti 49 mili sampel, 1 mili dari spike-nya tadi. Kemudian setelah kita tambahkan spike, maka kita punya volume target tadi ya, volume target yang sudah ditambah spike, atau itu namanya volume total. C target yaitu konsentrasi target berarti apa? Konsentrasi sampel X ya ditambah konsentrasi spike. Ini harusnya target tuh yang ini, yang Y ya, yang spike tambahannya. Jadi nanti X tambah Y dan seterusnya. Misalnya ini, tadi dikatakan spike itu yang mana toh? Misalnya kita ini sampelnya biru ini, kita punya sampel. Terus kita mau nambahkan ini, apakah nanti sampel kita benar apa tidak? Sampel kita ditambah konsentrasi spike. Jadi ya, sampelnya tadi harus ini sampel saja 50 mili. Kalau ini 49 mili tambah spike-nya tadi berapa? 1 mili. Nah, ini berarti konsentrasi spike dan volume spike-nya sama-sama 50 mili. Maka ini dikatakan campurannya ini adalah ya konsentrasi spike yang kecil ini tapi sudah menyatu dengan yang ada di tabel sampel. Nah, ini C targetnya jadi berapa? Bisa dihitung. Kemudian perhitungan recovery ya. Persen R recovery itu adalah konsentrasi ya, dari yang sudah diketahui atau spike-nya tadi kurangi konsentrasi sampel, jadi selisih ya. Jadi misalnya nggak ada angka minus, nggak ada ya. Jadi selisih konsentrasi sampel dengan konsentrasi standar dibagi konsentrasi standar kali 100%. Kemudian kalau target tadi nih, konsentrasi target berarti berapa? Konsentrasi kali volume sampel ditambah konsentrasi kali volume spike dibagi volume sampel dan volume spike. Jadi misalnya tadi totalnya kan 50, berarti ini per 50. Antara sampel dan spike totalnya harus 50. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup ya. Ini Bu Ana kok bisa menghilang. Nanti kita lanjutkan minggu depan, nanti materinya saya share di Mbak ini, siapa ya tadi yang sipennya quality control ya. Baik, Bu. Ya, ini karena ada kesalahannya. Kepencet. Laptopnya Bu Ana ada gangguan ya, nanti saya kirimkan aja. Jadi untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.